Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada negara yang kaya banget, sementara negara lain kayaknya berjuang terus sama kemiskinan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah perbedaan-perbedaan mendasar yang memisahkan negara-negara di dunia. Ini nih pertanyaan besarnya yang bikin para ekonom dan pemimpin dunia pusing selama bertahun-tahun. Kenapa sih bisa ada jurang pemisah yang dalam banget kayak gitu? Jawabannya tentu aja jauh lebih rumit dari kelihatannya. Dan hari ini kita akan mulai mengurainya bareng-bareng. Oke, untuk bisa bedah topik ini, kita harus kenal dulu sama dua istilah kunci yang dipakai para ahli geografi, negara maju dan negara berkembang. Tapi, penting banget buat diingat, ini bukan label hitam putih ya. Anggap aja ini kayak dua titik di ujung sebuah spektrum yang panjang. Paham bedanya kedua istilah ini adalah kunci buat ngebuka seluruh topik kita. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, apa sih yang bikin sebuah negara itu maju? Terus, kita akan lihat tantangan apa aja yang dihadapi negara berkembang. Ketiga, kita lihat petanya di seluruh dunia. Dan terakhir, kita mikirin gimana perjalanannya ke depan. Jadi, apa sih resep rahasianya sebuah negara bisa makmur? Yuk kita bedah satu persatu pilar yang menopang ekonomi negara-negara maju. Nah, ini bukan sekedar daftar biasa ya. Semua ini tuh saling berhubungan, kayak siklus yang saling menguatkan. Coba deh kita ikutin alurnya. Pendidikan yang bagus itu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mendorong inovasi teknologi. Inovasi ini kemudian menggerakkan industri dan jasa yang menghasilkan pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, pendapatan ini diinvestasikan lagi ke kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, yang akhirnya bikin keluarga cenderung lebih kecil dan terencana, jadi pertumbuhan penduduknya rendah. Ini lingkaran kemakmuran yang jalan terus. Coba deh kita lihat datanya biar lebih kebayang. Lihat nih, PDB per kapita di negara kayak Swiss dan Norwegia. Angka-angka segede ini tuh bukan cuma statistik loh. Ini artinya akses yang lebih besar ke pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai peluang yang bisa mengubah hidup warganya. Dan inilah wujud nyatanya kemakmuran itu. Ini bukan cuma soal punya rumah sakit, tapi punya akses ke teknologi medis super canggih kayak mesin MRI ini. Ini adalah bukti langsung dari investasi di sains dan teknologi yang jadi fondasi utama sebuah negara maju. Oke, sekarang kita balik koinnya. Kita lihat sisi lain dari cerita ini, realita yang jauh berbeda. Kita akan bahas rintangan-rintangan ekonomi dan sosial yang jadi ciri khas negara-negara berkembang. Di sini, kita juga lihat siklus tantangan yang saling ngunci satu sama lain. Ekonomi yang masih bergantung banget sama pertanian, seringkali nggak menghasilkan pendapatan setinggi industri. Nah, pendapatan yang rendah ini membatasi investasi di pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, tingkat pendidikan yang lebih rendah dan kurangnya akses ke keluarga berencana ikut nyumbang ke pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini akhirnya menciptakan tekanan besar pada lapangan kerja, yang ujung-ujungnya bikin angka pengangguran jadi tinggi. Nah, sekarang kita balik lagi ke data. Ingat kan tadi angkanya Swiss sekitar $81.000? Sekarang coba bandingin sama angka di sini. Misalnya Indonesia, $3.870. Jauh banget kan? Kesenjangan ini benar-benar nyata dan dirasain miliaran orang di seluruh dunia setiap hari. Gambar ini kayaknya nangkep banget ya esensi dari beberapa tantangan itu. Kepadatan penduduk yang tinggi seringkali jalan bareng sama ekonomi yang masih banyak bergantung sama sektor primer, kayak pertanian atau perdagangan informal, yang sering kita lihat di pasar-pasar kayak gini. Perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, kita lihat dunia yang digerakkan oleh inovasi, infrastruktur, dan industri. Di sebelah kanan, sebuah dunia yang lebih banyak bertumpu pada tradisi, pertanian, dan komunitas. Dua jalur pembangunan yang beda banget inilah yang ngebentuk dunia kita sekarang. Kita udah paham konsep maju dan berkembang. Sekarang, gimana sih penampakan kesenjangan ini kalau kita lihat di peta dunia? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Sekilas aja langsung kelihatan kan polanya, sebagian besar negara maju itu ngumpul di belahan bumi utara. Makanya sering disebut kesenjangan utara-selatan. Coba kita zoom in, biar lebih jelas. Perhentian pertama kita, Asia. Benua yang super luas dan beragam ini, mayoritas isinya negara berkembang. Tapi ada pengecualian yang kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Ini jadi bukti nyata kalau perubahan ekonomi yang cepat itu mungkin banget terjadi. Lanjut, kita ke benua Amerika. Di sini pembagiannya jelas banget secara geografis. Kita lihat Amerika Serikat dan Kanada yang maju di utara, kontras banget sama sebagian besar negara di Amerika Tengah dan Selatan yang masih dalam perjalanan pembangunannya. Pindah ke Afrika, pemandangannya bahkan lebih seragam lagi. Hampir seluruh benua ini masuk kategori negara berkembang, yang nunjukin besarnya tantangan pembangunan berskala kontinental yang dihadapi. Terakhir, Eropa. Walaupun mayoritas udah makmur, peta ini ngingetin kita kalau pembangunan itu nggak selalu merata. Masih ada kantong-kantong berkembang, terutama di Eropa Timur, yang nunjukin kalau kemajuan itu proses yang rumit dan nggak seragam, bahkan dalam satu benua sekalipun.
Oke, kita udah lihat definisinya, tantangannya, dan petanya. Nah, di bagian terakhir ini kita coba alihkan fokus kita ke masa depan. Gimana sih caranya sebuah negara bisa terus bergerak maju? Judul dari sumber kita ini ngasih petunjuk yang menarik. Ini bukan cuma deskripsi, tapi ini adalah sebuah aspirasi. Kata menyongsong Indonesia maju itu menyiratkan sebuah perjalanan yang aktif, sebuah tujuan yang mau dicapai. Dan ini bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat setiap negara berkembang di dunia. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Kesenjangan global itu nyata, punya geografi yang jelas, tapi yang paling penting, semua ini bukan label permanen. Pembangunan adalah sebuah perjalanan, sebuah pergerakan dari satu realitas ekonomi ke realitas lainnya di sepanjang sebuah spektrum. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua faktor yang udah kita bahas, pendidikan, teknologi, ekonomi, kalau kalian harus milih satu, apa sih kunci paling krusial yang bisa ngebuka potensi sebuah bangsa buat jadi negara maju? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.